dalam pasal itu bahwa perkumpulan ini namanya Perguruan Pencaksilat Cempaka Putih. Karena kalau masuk di dalam kelompoknya laki-laki perempuan atau ganti tadi ya, itu adanya hanya perkumpulan dan yayasan yang sifatnya organisasi masyarakat formal. Kalau yang sifatnya usaha, ada PT, CP, UGI, dan koperasi. Ya cakep ya? Oke, jadi nggak usah ragu dengan nama kita tetap ya, Perguruan Pencaksilat Cempaka Putih pusatnya Magetan. Ya. Kemudian pasal 2 dan seterusnya pasal bab 1 ada 3 pasal, nanti dibaca saja. Bab 2 landasan, bab 3 status. Ya, status ini dimaksud Perguruan Pencaksilat Cempaka Putih Magetan bernaung di bawah ikatan IPSI dan seterusnya. Artinya kita ini ada induknya untuk akses ataupun bekerjasama dengan negara. Lalu bab 4 sifat, fungsi, dan tujuan. Ini sifat, fungsi, dan tujuan ini Cempaka Putih ngajarin apa sih dan seterusnya itu ya. Pasal 6 Perguruan Jasa Cempaka Putih bisa melakukan bersifat sosial kemasyarakatan ya. Hari ini tadi termasuk langkah-langkah sosial dan seterusnya. Ini nanti tolong dibaca, aplikasikan ya, aplikasikan dan seterusnya. Kemudian bab 5 tugas pokok. Nah, ini mengatur tugas pokoknya diatur. Tugas pokoknya pembina, tugas pokoknya Cempaka Putih ini diantaranya membina dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau mencerai berai itu berarti bukan orang pencaksilat Cempaka Putih, karena sudah diatur di hati-hati bahwa kita ini tugas pokok kita berada di dalam Perguruan Pencaksilat Cempaka Putih itu yang pertama membina dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena kita ada Pancasila yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan seterusnya. Kemudian bab 6. Saudara-saudaraku, saya sudah yakin bahwa di dalam menyusun ini dalam Rapimnas diketuai oleh Mbak Suci, saya mendampingi di sana sebagai wakilnya, itu sudah dikaji semuanya untuk kepentingan sampai detik hari ini. Nanti kalau ada temuan-temuan yang karena perkembangan sains teknologi, perkembangan keadaan dan lain-lain, itu nanti boleh temuan-temuan dasar yang lebih baik itu diusulkan dalam Rapimnas yang mendatang. Sehingga yang ini diper saja terima kerjaan. Jadi bisa dipahami ya? Oke. Bab 6 pelajaran dan ajaran atau doktrin itu sudah jelas, kita sering dapat itu. Bab 7 tentang lambang sudah ditetapkan dalam Perguruan Pencaksilat Cempaka Putih mempunyai lambang demikian, detailnya artinya ini. Ya, nggak usah gaduh tentang paten. Ya, itu digaduhi kayak apapun itu sudah ada yang ngurus nanti sendiri. Ya, pada saat semuanya tertata dengan apik secara bertahap. Kalau Anda ingin punya anak, kalau anak itu anak kandung, itu tetap nggak bisa orang itu punya anak kandung kok seminggu langsung lahir, nggak bisa. Ya, tetap aja 19 hari itu yang normal. Kalau dipercepat ya mungkin dalam bulan dibelek udah hidup gitu ya. Ya. Kalau sampai orang minggu kemarin ketemu belum punya anak kandung, belum punya ya, terus minggu depan ngaku saya udah punya anak kandung, terus anak sopir aja sih, ya, saya nggak. Ya. Bisa saya kan memasukkan apa namanya akte kelahiran punya anak saya, sedikit bisa lah. Ya. Kita firm dengan adab yang baik, kita nggak pernah main-main dengan kepalsuan. Ya, kita ini semuanya berjalan dengan yang terbaik supaya hidup kita juga terbaik sesuai dengan yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita, berikan yang terbaik. Pelajaran hari ini yang disampaikan oleh senior yang sangat senior tadi, kesederhanaan berpikir, kesederhanaan berucap, kesederhanaan bersikap, kesederhanaan hidup. Saya menyimpulkan di balik kesederhanaan itu ada kemuliaan. Di balik kesederhanaan itu ada kemuliaan luar biasa di sekarang. Ada orang ingat-ingat sok dan lain-lain, jangan kaget. Dalamnya itu ada tandanya besar. Bisa saja urusan pribadi ini belum selesai itu. Ya. Sehingga ada hujah pidana ngomong pakai kecopot pada orang.
Ini kalau mau ditampar dia tua, oh Jose, ini gaya nih bupati, gaya nih ketua Tangerang, gimana ketua Tangerang? Nah, wah itu saking akrab nih. Kalau dia pusmas Pak, antum mana ya? Oh Jose, kayak tua, wah pusmas, oh Jose. Begitu tak tanya kan, jadi gitu anak gua ngomong Jose. Nah pakai izin sih, coba kalau nggak pakai izin ini artinya apa? Artinya enggak, ini Tangerang nih. Saya insya Allah, saya dalam waktu dekat ini menjamin betul ketua umum ini karena cumnya kebawahnya lagi bagus-bagusnya. Saya akan terus dukung kepengurusan ini dengan terbaik sampai nanti periode diakhiri dengan pertanggungjawaban yang terbaik, karyanya yang terbaik, dan kemudian mampu menelurkan generasi-generasi terbaik. Itu ya teman-teman ya. Dan itu adalah Anda yang sekarang ada di cabang-cabang di sana, jadilah cabang yang terbaik dan bagus. Terus perbaiki itu. Sayang, Cempaka Putih mengajarkan demikian. Sayang, kalau kita ini cara berpikir kita ini bergundal, adabnya dihilangkan, ajarannya udah jelas, adabnya hilang. Pintar saja nggak cukup. Ini sama saya nggak mau emosional ya. Tapi berkesan juga ketika dengar Jose, tapi itu bagus. Itu bagus di Tangerang. Di Tangerang itu lagi, Tangerang semuanya. Ya Tangerang. Adabnya hilang, pusat datang pasang dada, tinggal gitu. Ya, akhirnya saya harus marah tak bikin nangis. Saya bilang bedunggal. Saya nggak nyebut nama siapa bedunggal. Ya. Saya sampai harus bikin nangis mereka di sana. Kenapa? Jadi manusia kok ngalahin kaki lima ada ya nggak ada. Ya, maaf ya Mas, Mas Kamadi ya. Mas Kamadi ini kenapa saya ingat betul? Ini diam-diam meratunya anak saya. Anak saya ini masih kuliah tingkat 3 yang kecil di UI. Gara-gara jalan bareng, gara-gara minat di rumahnya Mas Kamadi. Nggak tahu cerita apa, saya juga tua ngantuk ya, tidur. Mereka cerita. Begitu pulang-pulang, nggak lama kemudian cuma selang berapa bulan bikin PT Tantra Suryo namanya. Anak saya baru semester 2 bikin PT. Saya tahu bikin PT itu nggak apa-apa. Jadi, terus punya karyawan. Boleh itu karena ini. Kuliah mulai. Ya kuliah Pak. Kuliah mulai tenanan gimana? Ya kalau nggak tenanan nanti ya saya nyari orang yang tenanan tak kumpulkan. Nah itu nggak tahu obrolannya di Mas Kamadi karena ketika tidur di sana itu rupanya tidurnya di dalam rumah beliau ini di belakangnya, sampai belakang itu memang punya aktivitas kreativitas, ada pekerja banyak yang bekerja di sana ya. Akhirnya ini saya cerita gini, saya senang kalau di antara para pendekar Cempaka Putih ini menjadi inspirator dan pelaku gitu. Saling menginspirasi untuk sesuatu yang tumbuh dan berkembang, yang baik, bermanfaat dan seterusnya. Maaf ini jadi saya mengadopsi Pak Ketum terus ngomong Ketum ini. Ketum ini kalau hari Jumat sibuk sekali untuk mengajak ibu-ibu bungkusin nasi dikirim ke sana ke sini. Jumat kemarin berapa bungkus nasi? Ya, sekitar 700-an setiap Jumat. Dia juga, saya tahu juga duitnya nggak banyak sebenarnya. Tapi karena langkahnya baik, akhirnya banyak orang yang nitip amal kebaikannya itu untuk dilaksanakan. Ya, seperti itu. Mas Minggit juga itu, sebagai ketua Pemda, kami datang ke sana sama Mas Ketum. Nitip juga. Mas Munir ketua Pemda DKI, kami datang ke sana ngobrol di situ. Ngumpul di warung makan coba ambil makanan terus begitu nanya ini warung siapa, katanya warungnya Mas Munir. Jadi wah 2,5% kan haknya doa apa kita ini doa apa kira-kira gitu ya. Mas Munir terima kasih ya. Ini inspirasinya bagus-bagus ini sama aku ya. Bagus. Oke saya lanjut karena jam saya jam ngantuk ini nanti kalau ya kalau nggak masuk saya rugi waktu ya. Kalau bismillah sekali ya
Nah, cara atas nama Tuhan yang menciptakan semesta ini, saya baca betul. Oh, itu orang hebat-hebat tuh saya ngomong semesta apa ini ya. Kalau orang apa namanya pekok-pekok itu ya saya pusing ngomongnya. Baca ngomong gak nyambung-nyambung, ini ngeyel dulu ya. Ngotot doang ya repot nih. Ya. Begudar-begudar ya. Itu. Ini enggak, ini asik. Ya. Oke. Kemudian bab 6 pelajaran doktrin tadi sudah saya lanjut. Bab 7 tentang lambang tadi sudah jelas dengan seluruh maknanya di lambang itu apa, itu tolong dikuasai betul sehingga apa namanya lahir kembali dari nol dari Mas Joko Ketum dari habis nanti lahirlah kembali setelah metamorfosis, setelah masuk ke kepompong hari ini pulang sekarang ini. Kalau kemarin itu kemerungsung kayak ular kayak mulat ya. Nanti keluar dari sini terbang yang indah gitu ya. Yang cantik, yang anggun, yang indah. Setelah hari ini masuk ke kepompong ini. Enggak bisa ngapa-ngapain karena duduk aja itu mau pergi ya Pak. Aku masuk nanti jadi buku. Lalu bab 8 tentang sembian dan moto itu sudah satu komando Wiroyudo Wicaksono dan seterusnya ya. Lalu bab 9 lagu mas, himne dan syukur yang kita sering nyanyikan. Bab 10 pakaian siswa dan warga. Pakaian pun itu juga ayo cara menggunakan pakaian yang benar dan sebagainya dicatat pakaiannya ada benar. Lalu bab 11 tentang keanggotaan. Nah, keanggotaan diatur di situ. Bab 12 tentang ijazah, sertifikat tenaga dalam dan kartu tanda anggota. Nah, ini saya pada saat didaulat oleh Yang Maha Guru Besar untuk di nasihat. Aku ki nasihat jamin tak belok yo pinter. Tapi pertama-tama itu pinter excuses gitu ya. Jadi alasan. Akhirnya saya harus bentak itu. Tentang dunia percetakan itu saya enggak bodoh-bodoh amat. Tentang teknologi saya enggak bodoh-bodoh amat. Sehari selesai. Enggak usah sehari 1 jam selesai itu. Enggak usah lama. Wah, ini. Saya harus bentak itu. Akhirnya ketika itu ditemukan satu pelanggaran yang disengaja, ya, saya harus sarankan pecat itu orang belum ya. Karena ini mengganggu kebutuhan orang se-Indonesia yang di bawah ini kasihan, ya. Di bawah merayu-rayu orang tuanya yang punya diajak latihan, dilatih, hasilnya bagus, orang tua juga bangga sampai nitip, waduh, pokoknya anakku ujian apa namanya dilantik, kasih semuanya seragamnya berapa ini selesai, habis dilantik pulang, ijazahmu belum ibu. Ya aku ini kenapa? Kata anggotamu mana? Belum. Ya untuk sekolah lulus ya diri sudah kok ijazahnya harus metu. Ini model apa ini? Ketum saya jelaskan. Ya, Anda dididik disiplin di dalam militer, pernah masuk di pasukan perang yang sasarannya begitu jelas, langkahnya begitu jelas. Di kemungkinan saudara saya nggak ingin lagi melihat ini. Siap bos, jangan selalu bos. Ini bukan bos, ini teman kan. Akhirnya dari situ ya alhamdulillah cari benang kusutnya di mana. Mas Roni, wakil ketua. Kalau Mas Joko lagi berdoa sampai kerjakan. Gitu kan. Kalau lagi siu-siu sama burungnya sampai datangi, burungnya pegang. Kira-kira gitu ya. Mas Roni tak biasa. Mas Roni saya jujur saya menghentak-hentak Anda untuk melakukan yang terbaik untuk kita semua ini karena tanggung jawab sudah sebagai wakil ketua umum dan ketua umum menggerakkan seluruh elemen ini harus berjalan. Makanya rasa syukur dan bangga saya Mas Ketum progresnya bagus banget. Baru 1,5 tahun kurang. Gitu ya. 1 tahun 3 bulan. Jadi orang pacaran jadi orang gaji. Baru 1 tahun 3 bulan lu bukanya ya puyeng juga tuh. Ya bos jangan salahin saya dulu. Kok disalahin? Ini bukan disalahin, sampai mampu untuk siap.
tentara ini siap ya, tapi benar dikerjakan. Nah, makanya sekarang nanti komunikasi nggak lancar kalau ada tentang jasa KPA dan lain-lain lambat gitu, itu tolong komunikasi supaya ketemu di mana. Tapi jamin saya sudah dapat laporan supaya apa yang saya sampaikan ke guru muda sebagai penasihat ya valid dan saya sampaikan. Kalau ada persoalan saya sampaikan ada persoalan. Kalau ada hal yang bagus ini prosesnya bagus, saya akan sampaikan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sama Mbak Gusti. Ya, saya menemukan server di Gempa Putih ini ada di Mbak Gusti. Data-data, sejarah, semua ada. Karena saya nggak mau ketemu dengan orang-orang yang suka membuat. Nggak ada bukti, nggak ada apa, halusinasi yang keluar. Oh, pun, mendingan saya film. Ya. Tapi di Mbak Gusti saya temukan banyak hal. Ya, intonasi kesabaran saya sering dilus sama Mbak Mailan. Nah, dengan keteduhan gelombang suaranya itu saya juga banyak sabar gitu. Tapi akhirnya saya sabar. Berusaha itu sabar gitu. Ketangguhnya bukan kesel, ketangguhnya hebat nih. Kepala itu hebat, ini masalah nggak cepat-cepat gitu ya. Nah, tapi itu akhirnya tidak berjalan. Di sisi lain tentang kekhusyuan berdua dan lain-lain, Mbak Mufani, alhamdulillah dari tadi juga rangkul saya masih ini lalu saya dikasih petunjuk beliau untuk menjalankan fungsi saya. Kalau ada teman-teman apa saya harus berikan nasihat kepada yang ada tupoksinya itu. Oleh karenanya ini komunikasi itu juga memperluas. Oke. Tentang keanggotaan. Jadi sudah lancar ya Mas Gun ya tentang jasa sama KTA ya. Nah, saking lancarnya KTA Pemda Jawa Timur, saking lancarnya jalannya kecepatan ketinggalan tertunggu. Nah, Mas, udah ketemu? Mas Ali kami semua ini pasang, langsung ngobrol sama saya, ngobrolin karena ya Jawa Timur hebat, ya saya senang, tegas hebat, ya kerjasamanya dengan pemerintah bagus, ya. Kerjasamanya dengan pihak-pihak berwenang bagus, dengan RT RW bagus, ya senang saya. Nah, ketika ketemu habis ngobrol pergi balik lagi. Tapi kan balik lagi ini nambahin ngobrolan, tapi tanya, Baisan, ada KTA ketinggalan di sini nggak? KTA. Oke, itu juga itu bagusnya. Bukan ini pasti punya saya, bagus kayak gitu ya. Terus dia kan nggak ada. Saya tanya tapi KTA 1, berapa KTA-nya? Berapa Mas? Ya, KTA 800 ketinggalan, Mas. Ini gitu kan. Wah. Tapi akhirnya ketemu. Nah, ini saya hanya memberikan gambaran bahwa seluruh Pemda, Pemcap, tangan Anda semua, saya nggak perlu menjadi banyak-banyak, saya sudah merasakan yang hadir di sini ya. Kalau ada ketua yang nggak hadir di sini, aku juga bisa ngerasain masih janji atau perempuan atau laki-laki apa ya nggak tahu. Tapi kalau udah di sini laki-laki semua ya. Jangan sampai pulang Anda pakai daster loh. Kalau pakai daster Pak Japri. Pak Japri ada kelongan gitu. Oke. Nah, jadi semuanya di bawah ketum kita dukung satu komando makin rapi, nanti enak ya enak. Ini kerjasama dengan pemerintah di seluruh kabupaten kota nanti harus harus masuk. Hari ini rekaman kita nggak usah direkam banyak-banyak karena awalnya itu sudah prolognya udah salah. Ini mohon maaf saya datang ini nggak ngerti suruh ngapain dan ini saya juga bukan bidang saya harus rekod. Nah, jadi susah gitu. Oleh karenanya saya diuruskan ya. Angel. Oke. Bukan salah panitia kan mengundang komandannya, tapi komandannya ada kepentingan sehingga ada yang satu. Jadi kita hormati semuanya. Tapi intinya tetap saja hubungan dengan Kes Bangko sudah sangat bagus. Terima kasih Mas Ketum sudah dibangun dengan bagus. Nanti kesana sini banyak. Nah seluruh kabupaten kota saya cek sekarang ketua cabang atau ketua Pemda yang sudah punya surat dari Kes Bangko ya. Ujung mana Mas? Jember. Turangan lo Jember ya? Turangan. Jember ini keren. Satu lagi? Lampung Timur. Lampung Timur turangan Lampung Timur. Satu lagi? DKI Pemda ya?
Oke, Pemda, karena Pemda ini baru tapi langkahnya saya salut. SSW, set buat dari satunya. Gitu, oke? Oke, izin saya lanjut ya. Lanjut. Nanti bacanya nanti aja nggak usah ikut buka. Kita pikiran kita udah buka kok. Nanti juga. Bab 12 tentang ijazah tadi juga pasal 16. Kemudian bab 13 tentang kewajiban dan hak sebagai anggota, sebagai siswa dan seterusnya. Kemudian bab 14 tentang pengangkatan dan pemberhentian. Pengangkatan pemberian dari dewan pengurus dan seterusnya, itu mekanismenya sudah diatur semua ya, sehingga kalau hari ini beredar pasti Anda tahu hari ini beredar dari keputusan ketua umum mengeluarkan surat penghentian, itu artinya dasarnya sudah ada melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah diatur karena pelanggaran berat. Ya, ketua umum dengan begitu bismillah grek harus begitu ya. Nah ini kalau tidak malah mesti ketemu gajinya repot terus gimana? Dilus nyatok, gak dilus apa ini? Enggak, saya nggak pernah nyebut orang ya. Ini tentang perilaku ya. Saya nggak nyebut orang, jangan salah. Saya ini tentang perilaku yang saya lihat hari ini yang terjadi. Banyak budal-budal yang nggak jelas, jadi DNA-nya seperti itu bukan. Ya. Tetapi mudah-mudahan yang itu hanya ikut mabuk-mabukan karena dikasih setroki, nanti setelah sadar barangkali kita akan paham lagi ya. Saya kan seperti itu, salah juga nih. Di antaranya, kamu mau mulai O atau P kan? Kalau O itu begini, kalau P itu begini. Akhirnya dengan disekoi tadi, diminumi berapa gelas tadi akhirnya oh lah begitu saya nilai lama ditunggu O-nya mana ya kok keluarnya P juga tahu ya ya mabuk sih iya sih ya oke dari izin saya mau begini nih, saya dengan Mbah Sugeng saya lama mati di Kodim Magetan, jadi bukan dalam rangka latihan tidak saya coba uji, tapi latihan mental Kodim bencana. Ya ngomong begini, saya lebih senang ini kan pasukan hebat, kan nggak harus tekan-tekan terus, enggak lah, ya kasih toolnya, kasih arahnya, selesaikan, bisa lebih sempurna di kanan kalian daripada di pikiran hanya satu-satu. Saya yakin itu, saya sudah merasakan. Makanya saya keluar tadi, saya nggak mau duduk sama ketemu ya, ngobrol sini, ketemu itu rasanya miss, rasanya miss cowok ya. Kalau yang cewek lebih miss lagi. Ketua cabang ada yang perempuan kan? Belum. Ketua cabang ada yang perempuan. Pengurus ya? Ada. Nah, nanti lama-lama juga jangan kalau memang satu wilayah di kabupaten ada ketua cabangnya perempuan harus diambil. Sekaligus yang kata-kata anggotanya, sekaligus saya kasih informasi ini teman-teman. Anda di wilayah nanti jangan a priori atau menolak terhadap hal baru. Ya, ambil yang baik, tinggalkan yang kurang baik, ciptakan baru. Ya, ini yang kaitan gitu. Ambil yang bagus, delete yang kurang bagus, ciptakan baru. Tapi yang bukan prinsip. Kalau prinsip, aku ini bujuku ini sah, namanya Mufidah. Tapi aku ketemu yang lebih bagus, ya jangan gitu juga ya. Kalau sudah sah, udah baku kayak ADART ya, jangan diganggu-ganggu. Tapi kalau sesuatu yang mendukung ADART, wah, istri saya namanya Mufidah. Saya ketemu wanita ini kok punya bakat, punya kelebihan, punya potensi besar yang bisa bekerjasama dengan istri saya yang saya kenalkan. Akhirnya mereka bisa bekerjasama yang saling menguntungkan. Nah itu boleh, ya. Ilustrasi ini yang terjadi di
saya harus sampaikan nggak apa-apa ya Mas Kamadi ya, karena nanti akan menginspirasi. Yang terjadi di DKI dan Tangerang. Di DKI ada warga Cempaka Putih yang sudah eselon 4 pejabat tinggi di DKI. Itu hubungannya dengan pemerintahan provinsi bagus banget, ya. Namanya Mas Heri lah, Heri ya, namanya Mas Heri. Lalu di sana itu karena dulu latihan udah lama nggak ketemu dan seterusnya, tapi itu warga Cempaka Putih dan masih apa dulu sama bisa. Rasa sayangnya Cempaka Putih itu masih hebat. Hebatnya ketua Pemda DKI Mas Munir ini bisa menemukan orang ini. Begitu menemukan dengan prinsip sinergi itu kerjasama yang saling melengkapi ya. Jadi dengan kelengkapan itu akhirnya tujuan bisa tercapai bersama dan lebih cepat dan tidak mungkin dikerjakan kalau sendirian. Nah itu direkrut menjadi pengurus di Pemda. Potensinya yang diambil adalah melancarkan komunikasi dengan pemerintah provinsi DKI secara langsung. Dan sekarang bekerja dengan sangat bagus. Di Tangerang kita ada anak konsel, aktivitas saya di Demonstrasi Masyarakat. Namanya Komarudin. Kebetulan Mas Komarudin ini pernah satu pos sama saya, satu kamar. Nah itu sekarang pejabat tinggi di Banten. Ya. Lalu kemarin begitu ketemu Mas Isan, kita ini sama Mas Komarudin, teman-teman mumpung pusat ada di sini, suruh mampir ke rumah makannya Mas Komarudin. Terus kami ajak semuanya mampir ke sana. Mas Dwi, terima kasih, Mas Sukadi dan Mas semuanya pengurus Tangerang ya yang ngasih tahu itu. Ya alasannya hanya ingin ketemu Mas Isan dan mumpung ada orang pusat. Mereka juga pendekar Komarudin tapi sudah jadi pejabat lama ninggalin itu. Terus kami ke sana datang. Tak bocorin aja itu. Oh di sana. Suruh makan, orang suruh milih. Yang pinter milih itu Sukadi. Menu satunya 4 juta dipilih. Saya lihat apa 4 juta dipilih. Yes, pilih. Yang satunya 500, 200. Oh. Tapi mereka begitu itu bersyukur dan senang sekali ditemuin oleh kita itu. Ya. Kalau mentalnya nggak hebat, itu neraktir orang, mentalnya rasa persaudaranya nggak hebat, itu disodori, ini aja ini enak, padahal ternyata yang aja murah. Itu aslinya dari pangkrongan. Kira-kira gitu, ini hal ini loh yang terus diganti. Akhirnya di sana didorong saya oleh pengurus Banten, Mas Iksan. Jadi kalau Pak Komarudin itu bisa dirangkul untuk bisa membesarkan Cempaka Putih di sini. Nah, saya sedang bicara, saya ingin sekali beliau ini jadi sekjennya Pemda Banten. Saya jelaskan, bukan sekjen. Nanti di bawahnya ini tolong bikin sekretaris 2 yang bekerja mendampingi ketuanya. Ketua kan harus sering-sering kumpul dengan cabang ya. Kalau beliau nggak ada waktu ya. Nah itu harus kumpul ketuanya, terus sekretaris 2-nya yang mendampingi ketua yang melincah, tapi sekretaris 1-nya atau sektumnya, sekretarisnya biar beliau politik. Gunanya itu apa? Ketika melayangkan surat ke provinsi Banten yang tanda tangan dia, ini ngasihnya surat itu ke bawahannya, kan ya? Karena dia selalu di sana. Kira-kira itu. Ya kalau ya bukti yang dimaksud adalah apapun yang dibicarakan orang seperti apa yang disampaikan oleh Mbah Tuti Guru tadi itu mau menyampaikan paparan tentang bukti-bukti yang kita miliki, ya, bukti-bukti yang kita miliki yang menjadi dasar hukum terkuat dibandingkan dengan pengakuan-pengakuan yang ada. Lalu tidak cukup dari situ, hadir hari ini senior kita semua, ya, yang kita sangat bangga dan bersyukur kersorawung, ya, beliau tadi memberi paparan di depan. Saya berharap tadi semuanya ke depan, tapi karena sakit kokapnya udah diwakili aja, kira-kira begitu tadi. Disampaikan di depan itu saksi yang betul-betul
Dani mendampingi Mbah Man ketika pertama kali mencari siswa terlibat dan akhirnya berkembang sampai hari ini. Tetapi mutiara hebatnya adalah keikhlasan beliau untuk tetap bodoh dan loro disik kok ini kok saiki didadekne ora iso dadi dulu sing penak sing apik. Kira-kira gitu ya. Saya ini pelajaran penting buat anak cucu kita ke depan ya. Itu. Kemudian saya lanjut kepada buku yang kita akan berikan, bukan kita akan, yang sudah diberikan kepada teman-teman. Itu saya berikan pengertian tentang anggaran dasar itu apa sih, biar tahu ya. Nanti kalau tidak, ini gunanya anggaran dasar, kalau rata nanti ya. Kalau saya ada membuka menindaklanjuti yang disampaikan Mbak Gusti maupun Mas Ketum dalam sambutan yang tadi saya simak, proses terbentuknya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu Mas Ketum tadi saya sampaikan dengan sangat gamblang, ya sangat gamblang, dan itulah yang terjadi. Bahkan ada keunikan bahwa orang yang ada di dalamnya itu membuat halusinasi yang berbeda. Cerita pun ada dua teman-teman, ada cerita fiksi, ada cerita non fiksi. Non fiksi itu yang ilmiah, fiksi itu halusinasi. Nah itu cerita halusinasi orang percaya gitu, tak seneng-seneng ngarang gitu ya. Nah ini harus main kita harus clear hari ini. Anda senopati, panglima pencak silat Cempaka di wilayah masing-masing harus paham tentang ini. Setuju ya? Oke, kita tangan dulu untuk ini. Mana? Baik. Anggaran dasar anggaran rumah tangga 2020. Ini disusun, saya mau mengingatkan yang disampaikan Mas Ketum sama Mbak Guru Bagus Silat. Disusun atas perintah guru besar dari usulan Rapimnas dan ditetapkan dalam Rapimnas khusus penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan pedoman-pedoman yang lainnya. Karena selain itu nanti ada juknis, ada protap, kemudian ada sejarah dari sudah, jurus, ya. Ini Ketum mempunyai rencana besar, nanti tak bocorin aja, biarin aja biar nggak Ketum aja yang siap-siap kita bocorin biar cepat terwujud, ya. Sehingga jika masih ada usulan-usulan perbaikan dan seterusnya, itu dapat diusulkan atas Rapimnas yang akan datang. Artinya mekanisme orang yang beradab dan paham tentang organisasi, mengorganize sebuah massa, itu harus ada mekanisme aturan-aturan tadi. Kalau tidak itu namanya barbar. Kalau bahasa saya budal berkumpul ya. Tapi cocok kalau menang-menangan seragam itu nggak ada aturan. Itu barbar ya. Penyempurnaan kembali sangat dimungkinkan sesuai dengan perkembangan zaman, sains dan teknologi melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di dalam melaksanakan perbaikan anggaran dasar karena ada temuan-temuan baru yang patut untuk diakomodir, itu mekanismenya nanti ada evaluasi penyempurnaan kembali di apabila dalam kajian itu memang harus masuk, itu di Rapimnas yang akan datang. Clear ya, saya cakap ya. Sehingga kalau orang ngomong saya, wah itu mesti diganti, wah itu mesti apa munas. Oh ini lu kok diri lah. Oke, saya izin berdiri. Lalu, malah katuan. Ini slide-nya ada ya? Ada ya? Ini saya termasuk ya teman-teman ya. Kita jangan mau jadi orang latah, orang yang gampang saya diumbang-ambingkan, orang yang ya kita dilantik, dididik oleh Mbak Nam itu untuk mempunyai percaya diri yang tinggi, melangkah dengan tegap, ya meskipun kecil, kalau 6 jam misalnya, saya tadi ngajar aja kalau dengan T ya. Perguruan pencaksilat Cempaka Putih
diorganize atau dikelola secara organisasi yang profesional. Anda harus percaya itu. Ya, jadi dikelola itu secara organisasi yang sangat profesional. Organisasi itu organ pada dasarnya. Organisasi yang paling sempurna itu adalah tubuh kita ini. Saya nggak mau nanya, nanti orangnya sama jawabannya salah aja. Karena organisasi apa, saya tentara dan di CRC juga kok. Ya, polisi ada juga. Organisasi kerjasama organ-organ yang paling sempurna itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini aku belajar dari ketum ini. Ya, yang ada di tubuh kita ini. Kepala itu fungsinya apa, tangan fungsinya apa, kaki fungsinya apa. Sehingga ketika pada saat bicara begini kok otak saya dan batin saya ini bilang tenggorokan saya, tenggorokan itu sudah agak kering ini mesti minum nih. Ini juga mulut mohon maaf saya tidak minum ya. Lalu ini beda ditelan. Tidak lagi setelah diminum karena organize atau kerjasamanya nggak bagus, dimut aja nggak ditelan. Karena mulutnya nggak kompak dengan tenggorokan misalnya ya, atau mulut tenggorokan kompak tapi saya nggak usah diangkat ke perut, ya, ke tenggorokan naik lagi mulut lagi aja muntahin namanya, begitu ya. Ini clear. Artinya organisasi atau mengorganize, mengelola perguruan pencaksilat Cempaka Putih hari ini itu sangat profesional. Jalur komandonya satu komando. Dari hulu sampai hilir itu harus sama. Supaya sama harus ada pedoman. Jadi paham ya? Pedoman. Pedomannya mana? Ini. Ketum harus melaksanakan fungsi tugas dari perguruan ini untuk melaksanakan yang di pedoman ini, yang menjadi pedoman ini nyampe kepada anggota dan pengurus rendah. Penyampaiannya melalui mekanisme kepengurusan. Jadi orang saya digape, nih pati pecocot kayak jadi wong di kue ini langsung merubah semuanya, nggak begitu. Bisa dipahami ya? Oke. Makanya ketum kita ini bijaksana sekali kalau ada persoalan di wilayah di wilayah kabupaten kota, Sablang itu ada permasalahan di sana, di situ ada pedanya. Ketum nggak semena-mena langsung ambil alih. Ya koordinasi dengan Pemda, lalu Pemdanya ditegur. Pemda, itu di wilayahmu kabupaten ini ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya tadi nyampe saya dari suruh kerajaan tolong ditindaklanjuti, disegerakan. Ya pertanyaan itu seperti itu. Ya kebetulan basicnya memang ya basic komando, jadi senang saya juga udah ketum kita. Ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya, saudaraku ya. Oke. Kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah, ini pengertian ini sebetulnya tekstur ya, bentuk perikatan berorganisasi dalam perguruan pencaksilat Cempaka Putih. Ikatan yang mengikat kita bekerja ya. Untuk mengorganize. Jadi kata organisasi itu organize, mengelola gitu ya. Yang menjadi pedoman semua pihak yang terkait dalam perguruan, baik dalam tata kelola perguruan dan pengembangannya. Saya ulang ya. Jadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini adalah bentuk peningkatan berorganisasi dalam perguruan pencaksilat Cempaka Putih yang menjadi pedoman semua pihak yang terkait dalam perguruan, baik dalam tata kelola perguruan dan pengembangannya. Bisa ditangkap ya, saudara ya. Nah, saya lebih mementingkan kualitas ini. Kalau hanya formalitas itu sampai saya nggak perlu itu, supaya Anda nanti betul-betul berdiri tegak di dalam hal ini. Ya. Lalu apa yang dimaksud anggaran dasar dan apa yang dimaksud anggaran rumah tangga? Anggaran dasar adalah keseluruhan aturan umum yang meliputi pengaturan kelangsungan pengelolaan perguruan, hubungan perguruan dengan anggotanya agar berjalan tertib dalam berorganisasi. Berorganisasi dalam kerjasama itu, termasuk kewenangan-kewenangan yang jatuh. Anggaran dasar memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar
jadi tata kelola perguruan. Jadi ketentuan-ketentuan pokok itu semuanya diatur di anggaran dasar. Kalau sepinter apapun melaksanakan langkah yang bertentangan dengan anggaran dasar, tetap saja ini salah. Karena nanti akan maunya sendiri-sendiri, akhirnya cara mengorganize atau mengelolanya jadi barbar lagi gitu. Ya, wah ini saya mau lihat begini, gagal fokus. Gagal fokus. Oke, matur saudaraku. Ini ya, supaya bisa masuk semuanya, masuk sambil ngisep sholat boleh. Masuk sambil bikin kue itu boleh. Masuk sambil sholat boleh, ya. Yang penting masuk, kalau nggak masuk yo sayang waktu buang-buang di sini. Nggak masuk isep lagi. Nggak masuk isep lagi. Kalau Mas Kafir ya. Ya Mas. Lalu apa yang dimaksud anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Tadi saya ulang. Anggaran dasar adalah keseluruhan aturan umum yang meliputi pengaturan kelangsungan pengelolaan perguruan, hubungan perguruan dengan anggotanya agar berjalan tertib dalam berorganisasi atau bekerjasama. Anggaran dasar memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kelola perguruan. Dasar tata kelola perguruan ini ada di anggaran dasar. Ya. Kemudian ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar digunakan sebagai acuan. Ketentuan-ketentuan itu digunakan sebagai acuan dalam membuat peraturan-peraturan perguruan secara lebih khusus. Artinya momentum-momentum apa, ini dasarnya apa, pelaksananya bagaimana. Itu dalam juga ini juga diatur. Dengan kata lain, anggaran dasar sebagai fondasi yang mengikat dan mengatur kerjasama pengurus dan seluruh anggota dalam setiap kegiatan. Sedangkan pengertian anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga adalah himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut, lebih jauh, lebih detail dari anggaran dasar untuk sehari-hari. Itu di anggaran rumah tangga. Intinya dua-duanya ini dijadikan pedoman yang mengikat dan pedoman baku. Jadi terima ya teman-teman ya. Dengan berpegangan ini, Anda, saudara-saudaraku semua nanti menjalankan fungsi tupoksinya di wilayah masing-masing itu dengan mantap. Ya, dengan mantap jalankan itu. Lalu fungsinya apa sih? Apa fungsi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Keberadaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga berfungsi sebagai pedoman dan pegangan utama dalam menyusun peraturan-peraturan dan tata kelola perguruan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal. Yang dimaksud peraturan internal adalah meliputi peraturan-peraturan yang mengatur manajemen seperti kewenangan dan hubungan antara pengurus dan anggota. Itu internal. Yang dimaksud peraturan eksternal adalah yang meliputi bentuk-bentuk perjanjian, perikatan, kerjasama dengan pihak ketiga terkait dengan kerjasama manajemen atau pengelolaan perguruan. Dengan menjadikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai pedoman bersama, ini saya baik. Dengan menjadikan ADART ini sebagai pedoman bersama di dalam kita berorganisasi di perguruan Pencaksilat Sumber Putih ini, maka perguruan akan tumbuh dan berkembang dalam peradaban yang beradab, yang baik serta persaudaraan yang kokoh. Saya menekankan adab di sini penting sekali saudara-saudara, ya, dan saya senang sekali dari pertama kali saya memberi endorsement pada perguruan ini bahwa tumbuh kembangkan, hormati yang tua, sayangi yang muda, berteman harus bisa dipercaya. Itu tumbuh dengan begitu bagusnya, saya bangga. Ya, ketum begitu menjiwainya hal ini, bahkan jauh dari itu, saya bangga.
guru muda begitu penyayang, saya bangga. Ini kalau nggak dikembangkan dan nggak dilakukan, nanti keindahan kemuliaan ajaran yang Labiman nanti akan aneh-aneh, dan itu bukan ajaran yang Labiman. Ya, seperti itu. Lalu pesan lebihnya, belum ke pasal-pasal, nanti pasal-pasalnya saya pintas saja baca sendiri di rumah, karena saya sudah tahu bahwa saya ngajarin berenang ini sudah mudah karena begitu saya coba pegang tangannya cembunyi ke kolam, wah sudah ahli gitu ya, tinggal nanti saya arahkan arahnya ke sana gitu ya, begitu arahkan sana sampai tujuan. Ejolanta atau aplikasi atau aktualisasi atau perwujudan dari Pancasila ini harus jangan apa-apa, tolong kerjakan di setiap tempat. Tadi ada yang bercerita bahwa yang ini tadi ya, yang sumbangan tadi ya, minta di daerahnya untuk melakukan ini. Jadi saya ini Sri Kandi ada gitu. Mana Sri Kandi? Sri Kandi ada ya? Oke, nah Sri Kandi melakukan langkah-langkah yang bagus-bagus banget itu menggunakan. Apa itu? Kalau latihan itu jangan melatih anaknya saja, tapi orang tuanya bisa terlibat memberi dukungan di Tangerang bagus ya, terlibat memberi dukungan, akhirnya orang tua itu melihat hasilnya dan anaknya tumbuh dengan begitu hebat karena mengikuti. Itu senang sekali. Kemarin saya di Tangerang itu orang tuanya nungguin dari pulang ya. Satu kali kan tempatnya akhirnya dari sahabat baik saya. Ya, saya sangat senang sama beliau ya, sudah mengikhlaskan untuk dilanjutkan akhirnya almarhum Mas Wono yang Bapak Alas di Tangerang. Hari ini Mas Thomas Kadir. Iya. Bahwa saya itu pergi ke rumah beliau Mas Suratmin ini, tanya di depan rumahnya, jalannya Mas Suratmin mana ya? Gak tahu. Begitu keluar ini, wow Mas Kadir. Ternyata Mas Suratmin Kadir. Ya beliau ini adik kandungnya tokoh yang Bapak Alas di wilayah Tangerang. Ya, yang pertama ini penting. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya lakukan ibadah dengan baik, maksud nyalinya. Lalu setia kepada ibu dan bapak, saudara-saudaraku, aplikasikan ini dengan sungguh-sungguh. Ya, aplikasikan dengan sungguh-sungguh. Ya, hubungan anak dan orang tua itu hebat, hubungan suami dan istri itu hebat. Dua itu dirangkai dengan sempurna. Ini damai sekali, dan Anda akan mengeluarkan generasi yang sama. Kepada ibu bapak, hormati itu semuanya. Ibu bapak di sini luas yang lakukan memberikan ini. Ya, ibu bapak itu luas sekali yang melahirkan dia dan dia. Ini saya mau make sure ini saya tidak ingin hal begini hanya apalan akhirnya punya inisiatif lain-lain yang sudah dikatakan setia kepada perguruan kerja Islam Mauti. Yuk kita buat aja yuk. Jangan, ini kajiannya luar biasa. Kajiannya juga sangat luar biasa. Marah para perintis yang sudah bersusah payah sampai latihan gak pakai seragam tetap latihan jalan kaki buat bekal yang tadi bilang. Ya, sekarang kita sudah berkembang dengan sempurnanya. Jurus masih diciptakan, masih dicari-cari disempurnakan di sana. Kita sudah tinggal menduplikat untuk melancarkan saja. Ya, kemudian setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, di mana bumi dipijak di situ lagi dipimpin. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga menjadi warga negara Indonesia dan harus menjadi aset bangsa. Aset bangsa. Jangan pernah kita menjadi liability-nya bangsa. Liability itu beban. Bangsa lebih kecilnya masyarakat. Jangan sampai kita jadi bebannya masyarakat. Masyarakat lebih kecilnya keluarga. Jangan sampai kita jadi bebannya keluarga. Tapi jadilah aset yang hebat para pendekar baru ini. Aset itu kekayaan, ya. Aset itu kekayaan. Sehingga kalau kekayaannya hilang, malah hilang. Tapi kalau bebannya hilang, kekurangan juga ya. Ini jangan sampai. Ini penting sekali. Anda sudah pemimpin semuanya di wilayah masing-masing. Terus kemudian setia kepada perguruan kerja silat Cempaka Putih.
wujud setia kepada perguruan itu laksanakan diantaranya apa yang menjadi aturan pokok, aturan baku yang diatur dari HMI, dan laksanakan yang menjadi tupoksi Anda masing-masing. Laksanakan ini. Ya, ketika dilaksanakan dari isi dari ajaran-ajaran yang ada, laksanakan. Itu artinya ada setia kepada perguruan penjajaran Jemaah itu. Bisa ditangkap ya saudara ya. Dan ini tolong nanti ini jangan dijadikan kajian ilmiah saja, tapi ini sudah dikaji, ya ini tinggal laksanakan. Kemudian yang kelima, setia kepada sesama insan. Jarang yang lima ini dibahas. Baru ketum hari ini yang saya dengar esensi dari sesama insan tadi dibahas oleh ketum. Ya. Mencintai sesama, menyayangi sesama. Kasih sayang harus tumbuh di sana. Kasih sayang dibutuhkan mansabah sabira. Siapa yang bersabar pasti beruntung. Dan Anda akan mantap sekali. Saya terus mengadopsi itu karena saya bangga. Lahirnya itu hari ini saya bangga. Dan progresnya bagus. Oleh karenanya koordinasinya kalau nanti dibangun ya saudara-saudara ya. Dari Pemda, Pemkab dan bangun yang kuat dengan itu. Untuk kontrol itu yang pegang pulpen, yang nggak pegang pulpen. Kalau nggak ketikin mas. Ya, tolong catat nomor handphone saya. Wabil khusus yang ketua cabang. Ya, yang ketua cabang. Nanti saya akan kirimkan hal-hal yang berkaitan dengan khusus konsumsinya ketua cabang melalui ketum tentunya. Ya, saya 0812. Nanti disimpan kalau namanya sama, masih sama. Kalau namanya jadi Intan dulu beda. 0812 3188. Ada ya? Ada ya? 4000. 0812 3188 4000. 403 kali. Abdul Ihsan Sumino Ihsan. Oke, komunikasi ini begitu pentingnya. Setelah ini 3 hal Anda harus lakukan: high speed, full power, dan key. Kecepatan tertinggi. Ya, energi Anda terdahsyat keluarkan semuanya. Lalu itu artinya deal gitu ya. Ya, goyah lagi. Anda punya anak buah nggak boleh goyah. Ya, nggak boleh gamang, nggak boleh goyah, tapi harus firm. Wah ini anak buahnya ini keren gitu kan. Nah, di dalam kehidupannya tentunya sekolahnya makin bagus, di keluarganya bagus, di mana bagus, dan berikan yang terbaik dari itu. Oke. Sekarang saya sudah berikan tadi pemahaman ayat itu gunanya untuk itu. Sekarang mohon sepintas, saya nggak akan baca. Izin ya, nanti baca sendiri aja. Karena saya sudah tahu, Anda sudah bisa berenang. Saya tinggal memberikan arah saja. Renangnya ke sana. Gitu aja. Ya, dibuka di anggaran dasar. Ya, anggaran dasar. Tapi saya awali saja bahwa anggaran dasar itu di depan ada anggaran dasar yang dikirimkan ke Menkum. Itu ada nanti di belakangnya ada anggaran dasar lagi, yaitu anggaran dasar yang hasil dari Rapimnas kemarin. Kok begitu? Di dalam anggaran dasar format dari notaris itu ada keterbatasan gerak. Ya, ada keterbatasan gerak sehingga yang dimasukkan poin-poin inti. Dengan begitu akhirnya beberapa hal harus dituangkan dalam anggaran dasar yang memang hasil dari Rapimnas. Ini pengantarnya bisa ditangkap ya. Ada misalnya gini mas, Anda suruh menulis alamat di kolom gitu, tapi alamat itu pendek, kolomnya pendek. Kamu nih datang dikasih kolom, yang bikin kolom ini kolom aja ini, nomor 1, nomor 2 nya dekat, terus kolomnya alamat sama kolom nomor handphone sama panjangnya. Jadi cakap ya. Ya ketika menulis alamat, akhirnya tidak bisa lagi bumi alida kencana nih saya. Nggak bisa betul lagi karena begitu bumi alida kencana habis tempatnya. Begitu habis tempatnya, ya saya Jakarta gitu aja ya. Nah ya, dari Jakarta gitu aja. Lalu dari Jakartanya mana? Nah itu detailnya ada di anggaran dasar yang hasil dari
Rapimnas itu. Bisa diterima ya teman-teman ya Mas ini ya. Oke. Ya ini. Jadi kalau nanti mengucapkan gel ini karena para penggede semua, jangan sampai salah. Hidup Cempaka Putih, kan muatannya Pak sampai ini jawabnya hidup. Hidup Cempaka Putih, hidup Cempaka Putih. Jaya. Ya kita tangannya yang turun. Cempaka Putih, yes. Wiro itu Caksono. NKRI. Wiro kan ini. Jadi para penggede semua kalau mengucapkan gel mohon untuk tidak salah. Kata ge, engko tipenya anak turun tidak salah lagi. Amin.